Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini akan membahas mengenai materi virus. Dunia dikejutkan dengan pemberitaan pada bulan Desember 2019 mengenai kejadian virus yang menyerang kota Wuhan di Cina. Virus tersebut dikenal dengan nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini terus menyebar dengan cepat dari penderita ke manusia lainnya. Bahkan sekarang sudah menyebar di seluruh negara termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia resmi mengkonfirmasi virus ini sebagai pandemi global. Penyebarannya yang begitu cepat menimbulkan banyak pertanyaan. Di antaranya, apa sih virus itu? Bagaimana mekanisme hingga penyebarannya begitu cepat? Bagaimana cara pengendaliannya? Apakah semua virus itu merugikan? Di video kali ini kita akan membahas tentang virus. Apa itu virus? Virus merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan statusnya. Apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati? Mana yang benar ya? Simak jawabannya. Virus dikatakan benda mati karena dapat dikristalkan. Virus merupakan organisme non-seluler karena tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak melakukan metabolisme sel. Sedangkan virus dikatakan sifat hidup karena virus dapat memperbanyak diri dalam tubuh inang dan memiliki asam nukleat, namun tidak keduanya, hanya DNA atau RNA saja. Dengan demikian, virus dikatakan sebagai makhluk peralihan antara hidup dan tidak hidup. Virus berasal dari kata venom yang berarti racun. Satu unit lengkap virus yang mampu menginfeksi organisme hidup disebut virion. Pada saat virion memasuki sel inang, virus akan melakukan reproduksi dan mengambil alih aktivitas inang untuk menghasilkan komponen-komponen pembentuk virus. Bagaimana? Kamu sudah tahu apa itu virus? Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk dan ukuran dari virus. Ukuran dan bentuk virus. Ukuran virus sangatlah kecil, lebih kecil dari bakteri, yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukurannya berkisar dari 20 sampai 300 milimikron. Bentuk-bentuk virus. Yang pertama, virus bersampul berbentuk bulat. Contoh virus-virus penyebab influenza. Yang kedua, bentuk oval. Contoh virus penyebab penyakit rabies. Ketiga, bentuk batang silindris, contoh virus tobacco mosaic virus. Keempat, bentuk tubuh polihedral, contoh virus adenovirus penyebab demam. Kelima, virus berbentuk huruf T, contoh virus bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Bentuk-bentuk tersebut akan menentukan bagaimana komposisi antara protein pembentuk kapsid. Selanjutnya mengenai struktur tubuh virus. Virus memiliki dua komponen utama, yaitu materi genetik terdiri dari DNA atau RNA saja dan selubung protein yang dikenal dengan kapsid. Selain dua komponen utama tersebut, pada virus bakteriofag memiliki struktur lengkap, yaitu bagian kepala virus berisi DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid. Asam nukleat sering bergabung dengan protein disebut dengan nukleoprotein. Satu unit protein yang menyusun kapsid dikenal dengan kapsomer. Fungsi kapsid yaitu memberi bentuk virus, pelindung dari kondisi lingkungan yang merugikan, mempermudah penempelan pada proses penembusan ke dalam sel. Bagian leher, bagian ekor yang terdiri dari serabut ekor. Serabut ekor adalah bagian yang berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Dari pembahasan kita dari tadi, sepertinya virus sangatlah menyeramkan ya.
Namun, virus juga dapat bermanfaat. Dengan upaya manusia lewat usaha penelitian, maka virus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Di antaranya, pertama, menghasilkan antitoksin. Antitoksin dibuat dengan cara menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dengan gen lain, sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi oleh virus. Contohnya, toksoid tetanus. Toksin ini dapat disuntikan pada manusia untuk mencegah penyakit tetanus. Yang kedua, virus dapat digunakan untuk melemahkan bakteri. Apabila virus menginfeksi bakteri patogen, maka DNA virus yang masuk ke dalam sel bakteri akan merusak DNA bakteri, sehingga bakteri menjadi tidak berbahaya karena sifat patogennya telah rusak. Sebagai contoh, bakteri Corynebacterium diphtheriae, yaitu penyebab penyakit difteri yang berbahaya, akan berubah sifatnya jika di dalam sel bakteri tersebut tersambung oleh profek dari virus. Yang ketiga, virus dapat memproduksi vaksin. Contoh beberapa vaksin yang digunakan untuk pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu oral polio vaksin untuk mencegah penyakit polio, hepatitis B vaksin untuk mencegah penyakit hepatitis B, varicella zoster vaksin untuk mencegah penyakit cacar air. Karena telah diberi vaksin, tubuh manusia akan memproduksi antibodi. Jika patogen yang sesungguhnya menyerang, tubuh telah kebal karena berhasil memproduksi antibodi bagi patogen tersebut. Wah, ternyata virus bermanfaat juga ya. Demikian video kali ini, semoga materinya dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.